Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Di sini kami dari kelompok 3, kelas A523, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, di sini kami akan sedikit membahas materi mengenai pendidikan komparatif sebagai studi antarbangsa dan budaya. Sebelum itu, yuk kenalan dulu dengan anggota kami. Nah, di sini yang pertama, Rena Putriana, kedua, Aulia Resturinasti, ketiga, Isnaini Nur Hasanah, keempat, Mutia Khairunisa, kelima, Devi Arfiana, keenam, Arum Puspa Kencana, ketujuh, Taskia Hushoyi, kedelapan, Alfi Aulia, dan terakhir, Muhammad Khairul. Sebelum memasuki inti materi, kita harus tahu dulu nih, apa yang akan kita bahas. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai pendidikan komparatif sebagai studi antar bangsa. Yang kedua, pendidikan komparatif sebagai studi antar budaya. Dan terakhir yaitu mengenai studi kasus. Yuk simak pembahasan kami. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai pendidikan komparatif sebagai studi antar bangsa. Buku Pendidikan Komparatif oleh Arif Rahman tahun 2013. Studi tentang sistem pendidikan pada suatu bangsa akan selalu dikaitkan dengan latar belakang di mana sistem pendidikan tersebut diselenggarakan berupa keadaan historis, politis, ekonomis, dan sosiologis dari suatu bangsa penyelenggara. Antara sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh suatu bangsa dengan keadaan bangsa tersebut adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Maksudnya adalah bahwa sistem pendidikan suatu bangsa dan negara tidak bisa dipahami atau dianalisis secara terpisah dari konteks negara tersebut. Nah, next selanjutnya yaitu mengenai menurut Zamroni tahun 2007, studi pendidikan komparatif menyangkut 5 jenis bangsa di kawasan dunia, yaitu yang pertama, kelompok bangsa-bangsa maju dan makmur, seperti di kawasan Eropa Barat. B. Kelompok bangsa sedang berkembang, seperti bangsa-bangsa ASEAN dan Afrika bagian utara. C. Kelompok bangsa miskin atau terbelakang, seperti Papua Nugini, Bolivia, dan Bangladesh. D. Kelompok bangsa paling miskin, seperti Timur Leste, Ethiopia, dan Zambia. Terakhir yaitu kelompok bangsa yang bangkrut, seperti negara Sudan, Somalia, Kenya, dan Kongo. Kita ke rumusan masalah selanjutnya yaitu pendidikan komparatif sebagai studi antar budaya. Pendidikan komparatif memainkan peran penting dalam memperluas pemahaman tentang keragaman budaya di seluruh dunia. Dampak dari perbedaan budaya dalam berbagai aspek kehidupan seperti konflik lintas budaya, globalisasi, dan pengembangan politik integratif. Kebudayaan secara etimologis diartikan segala upaya manusia untuk mengolah dan mengubah alam menjadi sesuai dengan keinginan manusia. Di mana memahami berbagai budaya memungkinkan merancang kebijakan yang mempromosikan dialog dan rasa hormat antar budaya yang lebih harmonis dan memperkaya keragaman budaya. Selanjutnya yaitu secara umum kebudayaan memiliki ciri-ciri. Yang pertama berdasarkan simbol, yang kedua menjadi milik bersama, ketiga selalu dipelajari, dan terakhir digunakan secara fleksibel secara adaptif. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka kebudayaan suatu bangsa mencakup banyak unsur, meliputi sistem pengetahuan, ekonomi, teknologi, dan organisasi sosial. Next slide yaitu contoh studi pendidikan komparatif sebagai studi antar budaya. Yang pertama, membandingkan sistem pendidikan di negara maju dan negara berkembang. Kedua, mempelajari bagaimana sistem pendidikan di suatu negara berubah seiring waktu. Ketiga, menganalisis dampak globalisasi terhadap pendidikan. Keempat, membandingkan filosofi pendidikan di berbagai budaya. Dan terakhir, mempelajari peran pendidikan dalam masyarakat multikultural. Nah, kita memasuki rumusan permasalahan yang terakhir yaitu mengenai studi kasus. Di sini kita mengambil negara Jerman dan Australia.
Sistem pendidikan di negara Jerman, yang pertama, pemerintah Jerman memfasilitasi pendidikan bagi semua anak dengan tujuan untuk mempertahankan standar hidup yang tinggi. Yang kedua, Jerman memiliki model budaya individualisme. Di sini, individualisme adalah budaya yang menekankan kemandirian. Yang ketiga, pendidikan di Jerman senantiasa dipengaruhi oleh dua lembaga besar. Yang keempat, yaitu pendidikan di Jerman pada khususnya nilai-nilai tidak diajarkan secara eksklusif. Keempat, kurikulum pendidikan Jerman dapat disusun. Keenam, pendidikan negara Jerman secara formal, di mana meliputi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan di Jerman gratis kecuali universitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem pendidikan di Australia. Yang pertama yaitu membuat Australia unik saat ini bukan hanya keragaman budaya. Kedua, warga Australia memiliki hak untuk mengekspresikan budaya dan kepercayaan. Ketiga, pola budaya dan gaya hidup Australia. Di sini meliputi penghormatan terhadap nilai-nilai kesetaraan, martabat, dan kebebasan individu. Selanjutnya yang keempat yaitu Australia juga sangat percaya bahwa tidak seorang pun boleh dirugikan. Kelima, orang tua memiliki tanggung jawab dalam pendidikan karakter. Dan terakhir, kurikulum framework di Australia disusun dalam rangka menyongsong datangnya XX1. Jadi, sistem pendidikan di Australia memiliki standar tertinggi dan diakui secara internasional. Sekolah mengembangkan keterampilan dan membangun kepercayaan diri siswa. Lulusan Universitas Australia unggul dalam penelitian dan inovasi mutakhir. Nah, kita memasuki terakhir yaitu kesimpulan. Pendidikan komparatif adalah studi tentang sistem pendidikan pada suatu bangsa yang akan selalu dikaitkan dengan latar belakang di mana sistem pendidikan tersebut diselenggarakan. Pendidikan komparatif sebagai studi antar budaya adalah bidang studi yang penting untuk memahami dunia yang semakin terglobalisasi. Saat ini, dengan mempelajari berbagai sistem pendidikan, kita dapat menjadi pendidik dan warga negara yang lebih baik. Studi pendidikan antar bangsa dan budaya negara Jerman dan Australia yang mencakup perbedaan sistem pendidikan, kurikulum, dan kebudayaannya. Oke teman-teman, itulah pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.